Nah, buat kalian yang sekarang sedang bekerja di SPX dan di mana sekarang itu ada program terbaru yang bernama Mitra Plus, ya kan? Nah, buat kalian yang masih bingung apa sih Mitra Plus itu dan kira-kira sesuai namanya nggak yang plus itu, ya kan? Apakah dengan bertambah kata plus tersebut otomatis membuat gaji kita semakin besar? Simak penjelasan berikut ini. Nah, video ini tepat buat kalian yang sekarang sedang bekerja di SPX atau mungkin mau bekerja di SPX dan statusnya itu sebagai mitra dan ditawarkan untuk menjadi mitra plus, ya kan? Mungkin kalian mikir, wah namanya itu plus, apakah gajinya itu akan plus juga? Mari kita bahas. Oke, pertama kita ke mitra biasa dulu. Nah, mitra biasa itu ini beda hub, beda aturan dan gaji, ya kan? Itu mungkin nanti tergantung hub kalian. Jadi nanti perhitungannya kalian sesuaikan dengan hub masing-masing. Nah, ini aku ambil contoh di tempat aku, ya kan, di hub aku. Nah, untuk mitra biasa perhitungannya itu adalah 2.200 per paket. Terus setiap kita berhasil deliver 30 paket akan ada bonus 50.000. Nah, keuntungan mitra biasa itu adalah bebas masuk kapan saja. Jadi ya namanya ya mitra. Kita bukan pegawai. Kita adalah mitra. Jadi kalau kita hari ini bisa masuk, ya masuk. Kalau besok nggak bisa masuk, ya besok nggak usah masuk gitu, ya kan. Nah, Mitra Plus itu dia mendapatkan gaji 80% UMR daerah kalian. Nah, kalau di daerah aku sendiri, kalau kita hitung-hitung 80 UMR itu adalah 2,6 juta. Terus Mitra Plus dapat apa aja? Dapat insentif 20.000 per hari. Nah, kalau tadi Mitra biasa dihitung 2.200 per paket, sedangkan Mitra Plus ini tidak. Dia dihitung 660 perak per paket. Tetapi setelah mencapai 676 sampai 1.800 paket. Atau secara kasarnya 0 sampai 676 itu masih terhitung 0 rupiah. Ya, dia dihitung gajinya aja. Sedangkan ketika sudah mencapai 676 sampai 1.800 pengantaran, maka dihitung bonus 660 perak per paket. Nah, jika kita bisa mengantar lebih dari 1.800 sampai seterusnya, maka dihitung sebagai 1.150 perak per paket, ya kan? Nah, terus dia wajib bekerja 25 hari. Dan kalau kurang dari 25 hari maka akan dipotong gaji. Nah, untuk besaran pemotongannya itu aku kurang tahu, ya kan. Tapi kalau kita tengok dari 2,6 per 25 hari ya mungkin pemotongannya sekitar 100.000 per hari. Oke, di sini kita anggap setiap bulan itu kita berhasil mengantarkan 1.800 paket. Dan kita anggap mitra plus dan mitra biasa itu sama-sama bekerja selama 25 hari. Ini kita ambil persamaannya, ya kan. Nah, kalau mitra plus berarti tadi dia sudah pasti mendapatkan uang sebesar 2,6. Nah, terus kan tadi ada insentif 20.000 per hari. Berarti kalau 25 hari dia bertambah 500.000. Nah, terus tadi 1.800 paket. Nah, kan tadi 676 ke atas sampai 1.800 dihitung adalah 660. Nah, kita anggap 1.800 kurang 676 berarti yang terhitung 660 ini adalah 1.124. 1.124 kali 660. Nah, berarti dia mendapatkan insentif 741.800. Kita genapin aja jadi 742.000. Berarti total pendapatan Mitra Plus selama 25 hari kerja dengan mengantar 1.800 paket adalah 2,6 ditambah 500 ditambah 742 sama dengan mendapatkan 3,842.
Nah, ini adalah pendapatan Mitra Plus selama sebulan dengan asumsi bekerjanya full 25 hari dan bisa deliver 1.800 paket. Nah, untuk mitra biasa berarti ini fokusnya agak. Nah, berarti 2.200 dikali 1.800 sama dengan 3,96. Ini belum bonus. Kan tadi aku bilang kalau di hub tempat aku ini ada bonus insentif 50.000 per hari setelah 30 paket. Nah, kalau kita anggap 1.800 paket selama 25 hari, berarti sehari itu kurang lebih dia bisa mengantar 72 paket. Nah, otomatis jika 72 paket berarti sudah melebihi 30 paket, yang artinya dia ada bonus sebesar Rp50.000. Berarti 50.000 dikali 25 hari sama dengan 1,25 juta. Nah, tinggal ditambah aja ini. 3,96 ditambah 1,25 sama dengan 5,21 juta. Ya, sebenarnya bisa kalian lihat sendiri, namanya aja yang plus, tetapi secara pendapatan ya pastinya lebih banyak mitra biasa. Makanya kalau kalian nengok-nengok di grup Facebook, di TikTok, itu banyak sekali mereka yang mengeluh setelah di upgrade, namanya aja upgrade ya kan, seharusnya ya plus juga pendapatan, tetapi setelah dihitung-hitung malah pendapatannya berkurang sangat jauh sekali. Anggap aja ini nggak ada bonus, anggap aja 50.000 ini tidak ada, karena beda-beda hub kan, beda-beda insentif. Yang satu dapat 3,96, yang satu dapat 3,8. Dari sini saja sebenarnya ya apa juga namanya plus, tetapi kok uangnya malah lebih banyak uang mitra biasa. Sebenarnya dari kita hitung-hitung ini aja, ini namanya aja yang plus, tetapi malah pendapatannya justru minus. Ini tanpa bonus ini aja, tanpa bonus 50.000 per hari dari mitra biasa, karena mungkin tiap hub itu beda aturan, nggak semua hub itu punya bonus yang 50.000 itu, harus diingat ya kan. Tanpa bonus ini aja pendapatannya udah beda, lebih banyak mitra biasa. Jadi pertanyaannya itu, buat apa dibuat mitra plus? Ya, kalau kalian punya akal sehat pasti udah tahu jawabannya ya kan. Secara nggak langsung perusahaan ingin membasmi, dalam tanda kutip, membasmi yang namanya mitra biasa ya kan. Mereka ingin merampingkan keuangan. Mereka ingin ya nggak banyak pengeluaran lah untuk membayar gaji para kurir. Padahal kurir itu adalah salah satu yang kita bilang yang membesarkan perusahaan. Tanpa ada yang ngantar paket, siapa yang mau ngantar paket? Tapi yang didapat kenyataannya malah di downgrade. Namanya aja yang plus, tetapi malah di downgrade. Ini kalau perusahaan kayak gini terus, kalau perusahaan nggak mensejahterakan pekerjanya, ya bisa hancur gitu, betul. 1-2 tahun ke depan kok kayak gini terus, hancur. Jangan mentang-mentang banyak yang mencari kerja, jangan mentang-mentang zaman sekarang itu udah susah cari kerja, jadi kalian seenaknya, gimana kita bilangnya, seenaknya bikin program-program kayak gini yang memaksa ya kan. Kayak tadi itu memaksa aja udah jelas dari wajib masuk 25 hari itu, apalagi namanya kalau bukan memaksa. Karena posisinya itu kita sebagai mitra, bukan karyawan. Kalau karyawan itu kayak dedicated, nah itu jelas ada kontrak kerjanya.
gaji sekian, bonus sekian, itu jelas terstruktur. Sedangkan mitra itu hanya partner. Bisa kalian cari di Google arti mitra itu apa. Jadi ya kalian pikir-pikir sendirilah apakah kalian ambil plus ini atau tidak. Ya itu keputusannya itu ada pada kalian, ya kan. Mungkin kalau kalian butuh kerja ya mau nggak mau, nah itu dia yang dimainkan adalah psikologi kita. Daripada nggak ada kerja ya ambil plus aja walaupun gajinya kecil. Nah selamat, dengan pola pikir seperti inilah kalian telah berhasil dimainkan psikologinya oleh pihak-pihak yang di atas. Ya, balik lagi, keputusan ada pada kalian. Aku cuman menjelaskan secara penggajian, ya kan. Ya, gitulah. Oke, aku pamit dulu. Salam.